Informasi Presiden Joko Widodo memberikan instruksi agar tidak ada lagi kriminalisasi kebebasan berpendapat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Soal kerusuhan di Jayapura dan Wamena, Papua. Debatan tentang naik atau turunnya kualitas demokrasi Indonesia terus mewarnai ruang publik, bahkan pemilihan anggota kabinet lalu memunculkan syakwa sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai narasumber tentang materi demokrasi di Indonesia. Pada kali ini saya akan mewawancarai narasumber yang sangat hebat, yaitu Kang Sindu. Untuk Kang Sindu, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Sindu Priyatama. Perkenalkan, nama saya Leibidayatun Naja, saya biasa dipanggil Naja. Nama saya Aska Saifuddin, biasa dipanggil Laska. Pendidikan Kimia 2022. Dari kelas 2022B, jurusan Pendidikan Kimia. Angkatan 2021 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas B. Jadi mau minta waktunya bentar teh, mau wawancarai tentang topik demokrasi di Indonesia. Lebih tepatnya itu tentang keterbatasan berpendapat di lingkungan kampus. Apakah ada perlindungan pemerintah secara nyata terhadap kebebasan berpendapat di muka umum? Menurut Kang itu seperti kayak gimana? Sebenarnya ada sih ya, kalau terutama di undang-undang itu, baik di UUD maupun undang-undang. Ada misalnya contohnya di pasal 28 itu kan ada kebebasan untuk berserikat, mengeluarkan pendapat, berorganisasi gitu kan. Terus ada juga di undang-undang dalam hak asasi manusia gitu. Jadi kalau sebenarnya usaha nyata pemerintahnya ada gitu, tertuangnya dalam undang-undang seperti itu. Oh, jadi ada undang-undangnya kayak? Iya. Dari segi pemerintahnya. Baik, kalau misalnya dari segi pemerintahnya kita udah bisa lihat mungkin ya, kalau misalnya kita tuh negara Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman, negara yang wilayahnya juga cukup luas. Jadi kalau misalnya dari kebijakan pemerintah sendiri mengenai kebebasan untuk berpendapat tuh sudah ada, bahwa kalau misalnya ada undang-undang yang menyatakan gitu, kalau misalnya ada yang menyatakan bahwa boleh bebas berpendapat gitu. Nah itu secara pemerintahnya ya, tapi secara nyata yang mungkin saya rasakan sendiri mungkin belum terlalu signifikan. Untuk perlindungan berpendapat ya, secara nyata, kalau kita lihat dari undang-undang ataupun dari hukumnya mah ada gitu ya, sebagaimana kita tahu seperti undang-undang ITE dan lain-lain juga gitu sudah terpapar bahwasanya setiap warga Indonesia itu bebas berpendapat gitu ya. Nah, namun pada nyatanya gitu kita bisa lihat ya teman-teman ketika para aktivis-aktivis mahasiswa yang lain gitu ya, ketika mereka menyampaikan pendapatnya kepada dewan-dewan perwakilan rakyat gitu ya, banyak hal-hal ataupun banyak pendapat-pendapat yang justru malah tidak didengar gitu, ataupun tidak malah dihiraukan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya secara nyata bagaimana, kalau menurut saya pribadi secara hukum sih sudah ada gitu ya, sudah ada perlindungannya, namun pengaplikasiannya dari para aparat yang ada di Indonesia itu belum terlalu maksimal dalam menjalankan amanatnya seperti itu. Selanjutnya, apa yang menyebabkan masyarakat sulit berpendapat? Sulit berpendapat buat di kalangan sekarang atau nggak di era zaman sekarang gitu ya. Kalau misalnya saya sendiri rasanya karena banyaknya peraturan, kan banyaknya peraturan ya. Jadi kita tuh kadang berpendapat tuh enggak deh, nanti takutnya bakalan berdampak apa atau enggak, sekarang kita takut berpendapat tuh melihat dari setiap golongan-golongannya gitu. Kadang karena banyak golongan-golongan, kita bukan termasuk ke golongan itu, ketika kita mau menyuarakan pendapat kita itu malah jadi kayak nggak didengar gitu kan, karena ya situ siapa gitu ya, itu bukan dari kelompok kita atau bukan dari golongan kita. Nah kayak gitu sih sekarang kalau misalnya sosial ya betul gitu. Hal ini gitu ya, pertama tadi sudah saya sampaikan gitu ya, bahwasanya masyarakat itu ketika memberikan pendapat ataupun menyalurkan aspirasinya gitu ya kepada aparat hukum atau dalam hal ini kepada Dewan Perwakilan gitu ya, respon dari Dewan Perwakilannya kurang baik gitu ya, ataupun tidak disambut dengan sebaik itu gitu ya. Bisa kita lihat di setiap
aspirasi yang teman-teman kita sampaikan kepada dewan-dewan perwakilan gitu ya. Dan bahkan sampai-sampai ada muncul kata-kata bahwa dewan ataupun aparat negara ini sifatnya represif gitu, bahkan menurunkan ataupun tidak mendengar gitu ya pendapat-pendapat yang disampaikan oleh teman-teman kita gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua kan balik lagi tadi ke poin yang pertama, karena hal itu mungkin jadinya para mahasiswa ataupun masyarakat Indonesia sudah takut dan juga sudah tahu ketika aspirasi yang disampaikan kepada negara nanti hasilnya kemana gitu, sudah tahu jalur akhirnya pada kemana, karena sudah banyak sekali contoh dan juga peristiwa yang telah kita lihat bersama-sama gitu ya pada keadaan saat ini seperti itu. Terus yang kedua tentang realisasi dari pendapat-pendapat ataupun aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh warga Indonesia gitu. Walaupun ya misalnya ada aspirasi yang diterima oleh aparat-aparat, tapi nyatanya juga sulit rasanya untuk diaplikasikan, sulit rasanya untuk dilakukan gitu oleh aparat-aparat, dan akhirnya muncul rasa keputusasaan ataupun kecewaan gitu ya dari masyarakat karena tidak direalisasikannya aspirasi-aspirasi yang disampaikan tadi gitu. Akhirnya ibaratnya jadinya ya udahlah gitu, buat apa aku menyampaikan aspirasi ketika cuma didengar aja tapi nggak dilakuin gitu. Sulit berpendapat kalau menurut saya sih ya, karena agak nggak selaras sih mengenai kebebasan berpendapat yang ada di undang-undang sama realisasinya gitu. Karena kalau di sekarang gitu ya, mungkin di pemerintah yang sekarang itu agak sulit gitu untuk mengkritik pemerintah karena ketakutan masyarakat yang takutnya nanti ditangkap nanti, atau ketika kita mungkin mengeluarkan pendapat kita atau mengkritisi pemerintah gitu ya, atau jangan pemerintah deh, seseorang aja gitu ya, di internet itu kita bisa kena UU ITE gitu. Jadi memang dibilangnya sih kalau di undang-undang memang kebebasan berpendapat, cuman di realisasinya pun masih agak timpang tindih gitu, seperti itu sih yang bikin. Ya, jadi kalau itu masyarakat bukan sulit, namun lebih tertarik ya. Iya, jadi Tentunya pernyataan dari Kang Cindy ini sangat relate ya buat banyak orang. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Teteh kebijakan berpendapat di Indonesia sudah tepat? Kebijakan tadi sudah disebutkan sebenarnya ya, secara tersirat jawabannya sudah dipaparkan juga bahwasanya untuk kebijakannya belum terlalu tepat. Mungkin secara hukum sudah ada, jadi kita semua sudah setuju akan hal itu, namun pada kenyataannya sulit rasanya pada aparat-aparat negara ini ataupun pejabat-pejabat gitu ya untuk mengaplikasikan hal itu gitu. Jadi pada akhirnya belum terlalu memuaskan gitu ataupun belum terlalu maksimal gitu dalam hal apa tadi? Kebijakan. Iya, kebijakannya gitu. Kurang lebih seperti itu. Kebijakannya, kalau misalnya kebijakannya kan balik lagi ke yang pertama ya, sudah ada dari pemerintahnya, sudah diterapkan gitu ya, bahwa dari undang-undangnya dijelaskan bahwa boleh berpendapat gitu. Tapi nyatanya apa nih sudah tepat sebenarnya, tapi implementasinya ya belum tepat. Nah gitu, masih banyak sekarang tuh kadang suara kita nggak didengar, apalagi kita gitu ya yang istilahnya nggak punya pangkat atau nggak punya kesenjangan yang lebih tinggi kayak gitu, makanya malah nggak didengar. Padahal yang namanya Indonesia gitu ya, negara kita kan dari rakyat untuk rakyat kan kayak gitu ya. Seharusnya kita pun yang sebagai rakyat yang tidak mempunyai kekuasaan apa juga seharusnya itu didengarkan. Nah itu sebenarnya kebijakannya sudah tepat, tetapi implementasikannya saja yang belum bisa, realisasinya aja yang belum bisa tepat. kalau kebijakannya berarti peraturannya ya. Kalau peraturannya sih sebenarnya udah cukup sih ya, udah lumayan banyak, sudah lumayan berlapis, kayak tadi disebutin dari undang-undang dasar, terus diturunin lagi ke undang-undang, diturunin lagi ke masuknya ke HAM gitu kan. Sebenarnya kalau dari kebijakan sih udah mantep sih, udah lumayan gitu. Cuman tadi ya menurut saya mah realisasinya gitu yang masih kurang di Indonesia gitu. Kayak gitu aja. Jadi mungkin kebijakannya sih udah oke, cuman realisasinya saja yang masih harus ditingkatkan seperti itu. Terima kasih ya Teh atas pendapatnya tentang topik demokrasi ini. Terima kasih atas opininya.